Dulu, Tama itu seorang ksatria yang dibunuh oleh para iblis. Tapi setelah meninggal, dia terlahir kembali dalam tubuh Behemoth S-Rank yang bisa menghancurkan negara dalam sekejap mata. Atau setidaknya, itulah yang dibilang status screen-nya. Kenyataannya, dia malah kelihatan kayak kucing. Tama senang dapat kesempatan hidup lagi, tapi sedikit bingung juga. Sekarang jadi monster, padahal seumur hidup dulu, dia sibuk bantai monster. Terus, dia ngeliat ada slime rank I yang bergerak pelan mendekatinya. Tama tahu kalau benda itu bakal coba makan dia. Jadi dia cek lagi status screen-nya buat pilih skill buat bela diri. Dia buka kemampuan buat nembak batu dari mulutnya dan pakai itu buat ngalahin slime. Setelah aman, baru deh dia nyadar kalau dia belum makan sama sekali sejak reinkarnasi. Jadi dia putuskan buat coba makan slime itu. Ternyata di luar dugaan, rasa slime itu enak banget. Dan bonusnya, dia dapat kemampuan nyerap skill dari monster yang dia makan. Akibat makan slime itu, Tama juga dapat kemampuan baru buat menyimpan barang. Setelah itu, dia mutusin buat jelajahi dungeon ini buat nyari makanan lain. Karena dia rank S, monster-monster lain di situ nggak ada yang bisa ngelawan dia. Tama lanjut buat ngalahin Minotaur, golem, dan ular buat dimakan. Sejauh ini, hidupnya sebagai kucing ternyata nggak buruk-buruk amat, dan dia mulai terbiasa sama kehidupan ini. Di saat yang sama, seorang cewek elf dengan penampilan sangat menawan baru aja nyampe di pintu masuk dungeon buat mulai petualangannya. Balik lagi ke Tama, dia masih sibuk menjelajahi rumah barunya ketika menemukan peti harta di tengah ruangan. Dia super excited karena ini pertama kalinya dia lihat peti harta langsung. Jadi dia buru-buru buka dan nemuin permata besar di dalamnya. Sayangnya, peti harta itu ternyata jebakan, tapi bukannya berubah jadi makhluk hidup. Malah teleportasi dia ke ruangan bos tersembunyi. Tiba-tiba, Tama nemuin dirinya di atas tanah. Ternyata di dalam ruangan itu ada naga tanah. Dan beda dari monster lain, naga ini juga rank S kayak dia. Jadi, Tama nggak bisa sekali pukul buat ngalahin naga ini kayak monster yang lain. Naga tanah itu mengejek Tama karena berani masuk ke sarangnya dan bilang mau ngebunuh dia. Tapi ingat, Tama baru lahir sejam yang lalu, jadi dia nggak bakal mati gitu aja. Dia coba serang pakai serangan batu, tapi karena ini naga tanah, serangannya malah memantul dari punggungnya dan ngebuat lubang kecil di atap. Naga itu coba menyerangnya dengan cakarnya, jadi Tama pakai kemampuan tubuh besi buat bertahan. Walaupun dia berhasil selamat, sayangnya, sayatan itu bikin dia lumayan terluka parah. Naga itu terkesan karena Tama masih hidup setelah diserangnya, tapi dia masih terlalu lemah buat ngalahin naga ini. Jadi, si naga langsung nyerang lagi buat nyelesaikan urusannya. Tapi di detik terakhir, Tama berhasil aktifkan skill terbang dan nyerang mata naganya pakai ekornya, lalu terbang keluar lewat lubang di langit-langit. Tama kehilangan banyak darah dari lukanya, jadi dia berusaha keluar dari dungeon supaya bisa nemuin tempat aman buat istirahat sebelum pingsan. Dia udah deket banget sama pintu keluar, tapi akhirnya dia tumbang ke tanah karena kehilangan darahnya. Pas mau nyerah gitu, dia ngeliat ada sesuatu mendekat dari sudut. Dan karena dia udah nggak bisa gerak, apapun itu pasti bisa ngebunuh dia begitu ketahuan. Untung banget, itu ternyata si cewek elf sebelumnya yang muncul dari sudut. Begitu dia lihat tubuh Tama yang hampir pingsan, dia langsung lari untuk membantu. Beberapa jam kemudian, Tama bangun dan nemuin dirinya terbaring di tempat tidur dengan luka-lukanya sudah dibalut. Dia bingung dan mikir ini di mana. Tapi kemudian si elf datang bawa mangkuk susu buat dia. Tama ingat lihat cewek elf itu sebelum dia pingsan, dan dia terpesona sama betapa cantiknya dia. Plus, dia mikir betapa kuatnya si elf ini bisa jalan-jalan dengan senjata berat kayak gitu. Cewek elf itu lega banget pas lihat Tama udah bangun. Soalnya lukanya cukup parah. Jujur aja, dia sama sekali nggak ngerti gimana seekor kucing kecil kayak Tama bisa ada di tengah dungeon kayak gitu. Tama jadi sadar kalau dia dianggap sebagai kucing biasa sama si cewek, makanya dia dirawat dengan baik. Dia nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa bilang kalau dia sebenarnya adalah Behemoth. Tapi meskipun bisa, buat apa ya? Soalnya dia bisa tidur di dada si elf di malam hari. Selama beberapa minggu ke depan, si cewek elf terus merawat Tama sampai dia sembuh total. Suatu hari, Arya nama si elf berangkat seperti biasa, dan saat dia pergi, Tama mikirin betapa bersyukurnya dia atas semua yang udah Arya lakuin buat dia. Dia bukan cuma ngebantu Tama sembuh, tapi juga kasih makan dan biarin dia tidur di ranjangnya. Buat balas budi atas kebaikan Arya,
Tama bersumpah bahwa dia akan melindungi cewek itu dengan segenap jiwa raganya, apapun yang terjadi. Buat memastikan keselamatannya, Tama memutuskan untuk ngikutin Arya. Dia nggak mau kehilangan kesempatan buat menjaga orang yang udah baik banget sama dia. Tama menyusup ke dalam dungeon supaya bisa ngawasin Arya dan nekat naik perahu sebelum berangkat. Setelah sampai di dungeon, dia mulai ngikutin Arya sambil tetap bersembunyi. Dia agak khawatir kalau Arya bakal kena masalah aneh, kayak kehilangan bajunya karena slime atau semacamnya. Jadi dia siap-siap buat melompat kalau ada tanda-tanda bahaya. Tapi begitu Arya menemukan sekumpulan goblin, dia aktifkan skill akselerasinya dan ngebantai goblin-goblin itu dengan gampang banget. Setelah itu, dia ngambil telinga goblin buat klaim hadiah nanti. Tama yang ngeliat semua itu jadi terkesan banget. Dia kan dulu seorang satria, jadi dia ngerti betapa luar biasanya kecepatan Arya. Pas Arya selesai nyimpen telinga goblinnya, dia ngeliat goblin lain ngintip dari belakang sudut, jadi dia langsung siap-siap lagi. Dia udah ngebunuh cukup banyak goblin buat memenuhi kuota harian, tapi kalau goblin itu tetap mau nyerangnya, ya dia bakal siap-siap lagi. Tama makin kagum sama Arya dan makin yakin buat jagain dia. Dia udah siap-siap ngebunuh goblin itu juga. Tapi, yang dia nggak sadari, ini bukan goblin biasa. Ini adalah goblin mage yang langsung ngeluarin bola api besar ke arah Arya. Arya belum siap buat ngadepin itu, dan sekarang dia dalam bahaya serius. Tama nggak mau ngelihat Arya terluka, tapi dia juga nggak bisa pakai skill supernya tanpa nunjukin kalau dia itu monster. Jadi dia nekat dorong Arya ke samping dan nyerang goblin mage itu dengan cakarnya yang biasa. Bikin goblin itu tersandung dan jatuh dari tangga dungeon di bawah. Arya bingung gitu, kenapa atau gimana Tama bisa ada di sini. Tapi dia bersyukur banget karena Tama udah nyelamatin dia. Di perjalanan pulang ke kota, dia ngasih Tama kesempatan buat tidur di dadanya. Tama jelas seneng banget. Setelah sampai di kota, Arya langsung ke guild petualang buat nyetor telinga goblinnya. Tapi pas dia jalan ke meja resepsionis, dia dihentikan sama Tuan Kusman. Arya udah pernah bertemu sama Kusman sebelumnya. Tapi dia coba menghindar karena Kusman terus-menerus nyoba ngebujuk dia buat bergabung di timnya. Arya berusaha menolak dengan sopan, soalnya dia udah tahu seberapa brengseknya Kusman. Tapi si Kusman ini gak mau dengar kata enggak, dan malah nyoba nyentuh Arya. Belum sempat tangan Kusman nyentuh Arya, Tama langsung gigit tangan Kusman supaya ngebikin dia kapok. Kusman teriak kesakitan dan melambai-lambai sampai akhirnya dia berhasil ngeluarin Tama dari tangannya. Tapi, Tama malah mendarat di wajah Kusman dan mulai mencakar-cakar dia sebelum balik lagi ke dada Arya. Kusman marah banget dan udah mau narik pedangnya buat nyerang Tama. Tapi sebelum dia sempat ngelakuin itu, pedangnya udah ditahan sama kepala guild, Arnold Holtzweiler. Arnold ingetin Kusman bahwa guild punya aturan tentang ngeluarin senjata, apalagi buat urusan sepele kayak ribut sama kucing. Jadi, kalau dia terus-menerus kayak gini, bakal ada konsekuensi besar buat Kusman. Kusman gak mau ribut sama Arnold. Jadi, dia langsung lari keluar pintu, dan Arya mulai ngucapin terima kasih karena udah nolong dia. Arnold bilang itu gak masalah karena berani membela Arya pas dia gigit tangan Kusman. Setelah itu, Arya langsung ke meja resepsionis, dan Arnold ambil semua bagian monster buat resmi menyelesaikan quest Arya. Sesudahnya, Arya duduk di salah satu meja buat ngabisin waktu berkualitas sama Tama. Sejauh ini semuanya kayaknya bagus-bagus saja, tapi Arya mulai ngasih vibe aneh. Soalnya pas dia lagi ngelus perut Tama, jarinya perlahan-lahan mulai turun ke bagian bawah Tama dan dia kelihatan terlalu semangat buat ngelus bagian itu. Setelah beberapa saat, Arya bersiap-siap buat mandi dan mau bawa Tama bareng. Tapi Tama sebagai mantan ksatria punya harga diri, jadi dia nolak buat ngelakuin hal yang kurang sopan kayak masuk ke kamar mandi cewek. Akhirnya terpaksa masuk ke kamar mandi bareng Arya. Dalam kamar mandi, Arya mulai cerita tentang keinginannya buat jadi lebih kuat. Bertahun lalu, desanya hampir hancur karena iblis. Tapi muncul seorang ksatria pedang, Alicia, yang ngalahin semua iblis itu dan nyelamatin desa. Sejak saat itu, Arya pengen banget jadi sekuat dia. Keesokan harinya, Arya kembali ke guild bareng Tama. Dan Tama bisa ngerasain kalau semua orang di kota ini suka sama Arya. Soalnya mereka semua baik banget padanya. Dia sampai di guild dan menyapa Arnold di meja resepsionis. Tapi Arnold bilang bahwa hari ini bukan hari yang baik buat ada di sini. Jadi dia mendingan cepat-cepat keluar.
Sayangnya, sebelum Arya bisa ngikutin saran Arnold, Kusman muncul dan dengan bangga mengumumkan bahwa setelah dia terluka karena kucingnya, dia langsung ngadu ke Baron. Dan hasilnya, dia dapat perintah khusus yang bilang kalau kucing Arya harus dibunuh. Arya nggak percaya apa yang dia dengar. Meskipun dia belum lama punya Tama, kucing itu sangat berharga buat dia, jadi dia nggak bisa biarin Tama dibunuh. Arya jatuh berlutut dan memohon kepada Kusman untuk mengalah, tapi Kusman justru berencana memanfaatkan keputusasanya. Dia mengusulkan agar mereka berdua berduel. Kalau Arya menang, Kusman bakal biarin Tama hidup. Tapi kalau Kusmannya menang, dia bakal menjadikan Arya istri. Ini jelas nggak adil, apalagi karena Kusman lebih tinggi peringkatnya dibanding Arya. Tapi Arya nggak ada pilihan lain kalau mau Tama selamat, jadi dia terpaksa setuju dengan syarat duel itu. Pertarungan dimulai, Kusman kemudian menendang sisinya. Dan setelah itu, dia memuji kecepatan Arya. Tapi itu belum cukup buat mengalahkan dia. Arya coba ganti strategi dan lempar beberapa belati ke arah Kusman. Tapi Kusman punya jubah anti pedang, jadi dia bisa dengan mudah blok serangan itu. Dia lalu menyerang Arya dan mulai memberi tekanan dengan terus-menerus menyerang dengan pedangnya. Sampai akhirnya Arya nggak bisa lagi mempertahankan diri. Sekarang semua harapan kayaknya udah hilang buat Arya. Soalnya dia udah nggak bisa ngelawan lagi. Tama lagi bingung banget sekarang. Kalau dia cuma diam, Arya bakal dipaksa nikah sama Kusman. Tapi kalau dia pakai skillnya, orang-orang pasti bakal nyadar kalau dia itu monster. Kusman udah siap-siap mau kasih pukulan terakhir supaya Arya menyerah. Tapi sebelum itu terjadi, Tama mutusin untuk melindungi Arya apapun risikonya. Dia melompat di depan pedang itu dan pakai skill tubuh besi buat tahan pedangnya. Setelah itu, dia ngerilis skill Malolong yang nyirim Kusman terbang ke arah pohon-pohon terdekat. Dan secara kebetulan, pedang Kusman juga terbang ke arah yang sama dan tepat banget ke arah alat vital Kusman. Setelah semua kejadian itu, orang-orang di kerumunan mulai bisik-bisik satu sama lain karena mereka baru aja lihat kucing ini pakai skill. Tama udah tahu kejadian kayak gini bakal terjadi, dan sekarang semua orang udah ngeliat dia pakai skill. Pasti nggak lama lagi mereka bakal nyadar kalau dia itu monster. Dan begitu mereka tahu, dia pasti bakal dibunuh. Tapi meskipun begitu, dia merasa puas dengan hasil ini. Soalnya dia berhasil melindungi Arya. Arya dan Arnold mendekati Tama, dan karena mereka udah lihat dia pakai skill, mereka mulai ngobrol tentang apa sebenarnya dia. Tapi bukannya nyimpulin kalau dia itu monster, mereka malah yakin kalau Tama pasti adalah kucing elemental. Akhirnya Arnold mendeklarasikan Arya sebagai pemenang, dan semua kembali ke keadaan normal. Jadi, Tama bisa lanjut hidup sebagai kucing super dengan kehidupan terbaik dan tempat tidur yang paling nyaman di dunia. Besoknya, pas Arya lagi mau bangun tidur bareng Tama di kasur, si Tama malah tiba-tiba menjilat di telinganya Arya sampai Arya memerah. Si Tama ini kayak ksatria terhormat gitu. Dia kepikiran buat stop dulu biar nggak keterusan dan pergi menjauh. Tapi Arya malah manggil-manggil Tama terus, pengen main lagi. Siangnya, Arya sama Tama melipir ke bengkel si Vulkan, temannya Arya. Begitu nyampe, Vulkan langsung gak bisa ngejip lihat si Tama, anak kucing yang lucu banget itu. Arya terus cerita panjang lebar tentang Tama, sambil nawarin Vulkan buat gendong Tama bentar. Muka Tama jadi sumringah waktu Vulkan nanya, kenapa Arya datang bawa si kucing kecilnya. Arya sengaja mampir ke bengkel buat minta tolong Vulkan bikinin armor buat Tama. Vulkan bener-bener excited denger ini. Dia kelihatan bahagia banget, mau coba bikin sesuatu yang baru dan lucu buat si kucing cakep Tama. Tanpa buang waktu, Vulkan langsung ngukur Tama, dan setelah meyakinkan Arya kalau dia bakal bikin armor terbaik buat si kucing, dia juga langsung melanjutkan kerjaan-kerjaan lain yang menunggu. Sementara itu, Arya membungkuk buat ngajak Tama buat petualangan seru, dan si Tama langsung mau tanpa mikir panjang. Kemudian Vulkan langsung mengerjakan armor untuk Tama. Kayak hidupnya tergantung di situ. Dalam waktu semalam, Vulkan udah selesai bikin armor, dan hasilnya kece banget. Tama pas banget dengan armor itu, tapi Vulkan masih punya masalah besar. Dia belum bisa bikin pedang Arya jadi lebih ringan, meskipun udah ditempa ulang berkali-kali. Arya jadi kesulitan bawa pedangnya yang berat itu pas lagi bertualang. Setelah mikir-mikir sebentar, Vulkan ngusulin buat bikin grup sementara, di mana dia bakal ngeliatin Arya pas nibasin pedangnya supaya bisa tahu apa masalahnya. Jadi, hari itu mereka semua berangkat ke dungeon,
di mana Vulkan nunjukin kemampuannya dengan ngalahin goblin-goblin yang mereka temui. Arya nonton semua itu dengan excited banget, sementara si Tama mikir dia itu tangguh dan berani. Kemampuannya semakin terbukti pas dia bisa blokir serangan api dari salah satu goblin mage. Dia dapat skill keren itu dari rasnya. Kekuatan itu bikin dia bisa ngebungkus elemen-elemen berbeda di armornya. Udah siap buat Arya, Vulkan bilang ke Arya buat pegang pedang dan lanjut bertarung. Tapi musuh berikutnya itu kayak gila, ada ors jelek yang gede banget. Arya ngerasa jijik dan takut, tapi tetap menyerang juga. Dia coba pakai skill akselerasinya buat ngalahin ors itu. Tapi orc-nya bisa nangkal serangannya. Nah, lanjut ke si Tama, yang terbang ke udara. Aktifin teknik Iron Body buat nahan serangan yang mau ditujukan ke Arya, dan juga buat ngalihin perhatian orc itu. Setelah itu, Arya bisa ngalahin orc dengan sekali serang. Di sini, Vulkan ngerasa pedang panjangnya bikin gerakannya kalah lincah. Arya masih merasa serangannya belum cukup. Jadi dia bilang ke Vulkan buat kasih tantangan yang lebih berat, karena pengen jadi lebih kuat. Dengar itu, Vulkan ngajak Arya ke lantai berikutnya. Di sana ada banyak monster siap buat dilibas. Banyak yang mikir Arya bakal hadapin makhluk-makhluk gila, tapi yang dia lihat malah Ropers, monster licin, dan ngeselin. Begitu lihat mereka, Tama langsung takut kalau majikannya bakal diikat dari semua arah. Vulkan nyaranin Arya buat pinter-pinter gerak, soalnya dia nggak boleh sampai terjebak di antara tubuh-tubuh licin mereka. Tanpa mikir panjang, Arya langsung serang mereka. Dengan akselerasi, Arya mulai serang. Tapi sayangnya, semuanya nggak berjalan mulus, soalnya kecepatan dia ternyata nggak cukup. Dia kesulitan buat nyerang bagian mana aja dari Ropers itu, karena mereka gerak terlalu cepat. Salah satu Ropers bahkan sampai putusin pedangnya yang berat jadi dua. Pas Arya hampir ditangkap, Vulkan langsung lempar pisau ke arahnya. Arya cepat tangkap senjata itu, dan langsung menusukkan pisau ke bagian tubuh Ropers itu, mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Setelah berhasil bunuh satu Ropers, dia lanjut serang yang berikutnya. Vulkan yang lagi mengamati gerakan Arya udah nyadar sesuatu dalam waktu singkat. Dia menyadari kalau Arya lebih cocok pakai senjata pendek. Dalam waktu yang singkat banget, Arya berhasil motong semua bagian monster itu, dan Vulkan gak bisa menahan diri buat melongo kaget. Dia tahu kemampuan Arya, tapi dia gak nyangka Arya bakal secepat ini ngalahin musuhnya. Mereka hampir mikir kalau quest ini udah kelar. Tiba-tiba, monster kedua itu menyemprotkan jusnya ke seluruh tubuh Arya dan tumbuhin tangan-tangannya lagi. Arya langsung merasa jijik dan bilang kalau cuma Tama yang boleh ngelakuin itu. Dengan emosi yang membara, dia ngabisin monster bodoh itu cuma dalam sekali gerak. Tapi kali ini, dia pastiin buat motong monster itu jadi potongan kecil, biar susah buat direinkarnasi. Lihat ini. Vulkan dan Tama langsung meluncur ke arahnya buat memuji Arya atas pertunjukan kemampuannya yang luar biasa. Sementara Vulkan berlari lebih jauh, Tama malah berhenti di tengah jalan buat makan sedikit bagian tubuh dari Ropers yang udah mati, biar dia bisa punya skill baru. Di sudut lain, Arya masih kesal banget sama Roper yang udah nyemprot jusnya ke tubuhnya. Dia pengen balas dendam, jadi dia terus aja bikin lubang-lubang baru di bagian tubuh monster yang udah hancur itu. Tama nonton dengan ekspresi bingung, gak ngerti apa yang terjadi. Setelah pertarungan, Arya mulai cerita ke Vulkan tentang apa yang bikin dia pengen bawa pedang panjang. Dia inget banget waktu ketemu Sword Saint pas kecil, yang jadi idolanya, dan bikin dia terinspirasi buat belajar pakai senjata itu. Walaupun sebenarnya pedang panjang itu nggak cocok sama gaya bertarungnya, Arya tetap ngikutin langkah idolanya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, Arya baru sadar kalau pisau itu lebih cocok buat dia. Jadi dia memutuskan buat menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Tama sangat menghargai pilihan Arya dan meyakinkan dia kalau dia bakal jadi lebih kuat. Ngeliat kemajuan Arya, Vulkan ngusulin buat turun ke lantai dungeon yang lebih bawah. Yakin kalau Arya bisa ngadepin tantangan itu dengan daggersnya. Sebelum lanjut, mereka istirahat dulu dekat Philosopher's Stone, artefak unik yang bikin monster-monster di sekitarnya menjauh. Sambil istirahat, Arya ngeliatin Philosopher's Stone itu, dan tiba-tiba ingat banyak kenangan traumatis waktu rumahnya diserang sama demon. Dia kebawa pikirannya, dan kaget pas Vulkan ngeliat Arya melamun dan langsung nanya. Arya langsung nyingkirin ingatan itu, cepet-cepet ganti topik dan ngomong tentang hal lain. Sementara itu, si Tama lagi asik main-main di kolam air, dan ngeliat itu,
Arya memutuskan buat ikutan, ngelepas armor pelindungnya dan nunjukin ke Tama gambaran yang lebih besar. Akhirnya, Arya dan Vulkan ikut terjun ke kolam bareng Tama, yang tetap berenang santai, berusaha sebaik mungkin buat nggak fokus sama dokumen rahasia mereka. Dalam suasana santai itu, Arya penasaran dan nanya ke Vulkan tentang party dungeon-nya yang biasanya. Tapi, tanpa sengaja, ini bikin Vulkan agak tersinggung. Dia bilang kalau partinya udah bubar setelah 2 anggota jatuh cinta, dan salah satu ceweknya hamil. Pasangan itu milih buat settle down, dan dengan begitu, petualangan mereka berakhir. Ngomong-ngomong tentang hamil, Vulkan nyebut kalau kucing elemen kayak Tama itu bisa kawin silang, dan ini bikin dia penasaran apa yang bakal terjadi kalau Tama tumbuh besar dan masuk ke musim panas. Arya malah nggak terkejut dan semangat banget tentang ide itu. Dia nyuruh Tama untuk cepet-cepet tumbuh besar karena dia pengen punya anak kucing meong dari Tama. Tapi ya udah, waktu istirahat mereka hampir selesai. Jadi kelompok itu lanjut turun ke lantai dungeon berikutnya, di mana mereka ketemu Minotaur yang besar. Arya sadar kalau monster ini nggak sepele kayak sekumpulan goblin, jadi dia deketin binatang besar itu dengan hati-hati. Dia akselerasi ke arah Minotaur dan ngebut dengan teknik whirlwind slash-nya. Sayangnya, serangannya cuma nyentuh kulit Minotaur doang. Ini bikin Arya sadar kalau dia belum cukup kuat untuk ngasih damage yang berarti. Vulkan langsung turun tangan mau bantu, kasih semangat ke Arya supaya dia bisa dapat kembali kepercayaan dirinya. Didorong oleh dukungan Vulkan, Arya siap-siap nyerang lebih cepat dan lebih agresif. Minotaur itu, yang nggak bisa ngikutin gerakan Arya, yang mulai nyerang dengan senjatanya secara liar. Sekali ayunan, senjatanya nabrak langit-langit, bikin reruntuhan jatuh dekat Vulkan dengan bahaya banget. Tapi dalam momen itu, Tama langsung aktifkan skill Ether Howling-nya buat nahan batu-batu yang jatuh, menyelamatkan Vulkan dari bahaya. Terkejut sama keberanian Tama, Arya langsung ambil kesempatan ini dan kasih serangan tepat di dada Minotaur. Akhirnya berhasil ngalahin binatang besar itu. Sementara Tama merayakan kemenangan Arya, Vulkan cuma bisa terpukau ngelihat kekuatan dan keberanian kucing itu. Pikiran dia pun berubah ke arah yang tak terduga. Wow, Tama pasti jadi kucing yang kuat banget. Balik di guild petualang, Arya, Vulkan, dan Tama tukar semua penyimpanan yang mereka dapetin dari dungeon. Mereka ketemu Arnold, resepsionis guild, yang ngeliat garis-garis luka dalam di daging Minotaur, dan nanyanya siapa yang bikin itu. Vulkan dengan bangga bilang kalau luka-luka itu berasal dari skill baru Arya. Arnold ingat Arya yang dulunya dia lemah banget pas baru datang ke kota, sekarang malah dikagumi karena perkembangan pesatnya. Arya seneng banget dengar pujian itu dan ngucapin terima kasih ke Arnold. Sebelum mereka semua pergi ke restoran, buat merayakan kesuksesan mereka pakai uang hasil kerjanya. Di restoran, Vulkan gencar nambah minuman, bikin Tama penasaran, apakah dia ini penggemar berat minuman. Arya juga ngucapin terima kasih sama Vulkan, yang udah bantu dia selama raid, dan berbagi betapa serunya kerjasama mereka. Vulkan pun setuju, dia excited banget, nunjukin herbal obat yang dia kumpulin di dungeon. Ngeliat dua temannya ngobrol tentang petualangan mereka, Tama jadi nostalgia, ingat zaman-zaman jadi petualang dengan teman-teman yang punya pengalaman serupa. Tapi, Tama menyadari kalau hidupnya sekarang juga nggak jelek-jelek amat. Lagi pula, jadi peliharaan elf cantik itu kan impian setiap cowok. Buat menguatkan persahabatan mereka, Vulkan ngusulin buat bikin party resmi. Arya merasa tersanjung tapi terlalu malu buat ngasih respon. Jadi Tama langsung bereaksi, pelan-pelan menggigit tangan Arya dan di atas tangan Vulkan. Itu menandakan kesepakatan mereka. Kelompok itu sorak-sorai merayakan party baru ini dan memutuskan buat hajar minuman sampai puas. Malam itu, Tama mendapati dirinya terjepit di antara armor pelindung Arya dan Vulkan. Nggak bisa tidur, dia dengar Arya yang ngomong sambil tidur. Mengigau tentang pengen Tama jangan terlalu kasar. Tama ngeliat itu mencurigakan, tapi dia berusaha buat tenang. Buat mengalihkan perhatiannya, dia cek statusnya dan tahu kalau dia layak untuk berevolusi. Tapi, jika berevolusi, dia bisa berubah jadi behemoth raksasa yang berisiko kehilangan hidupnya sekarang bareng Arya dan Vulkan. Akhirnya, dia memutuskan buat nggak berevolusi dan tetap jadi peliharaan setia. Pagi harinya, saat jalan-jalan di kota, Arya dan Tama ngeliat dua preman yang lagi ngebully seorang gadis muda, menuduhnya jadi kopet. Arya langsung turun tangan, dan saat para preman itu nyadar keberadaan Arya,
Si preman itu langsung kabur, takut sama kucing elemental yang menggemaskan. Arya cepat-cepat tenangkan si gadis dan tahu kalau dia adalah seorang anak yatim. Dia bawa gadis itu ke gereja lokal, di mana para biarawati merawat anak-anak yatim lainnya. Tama, yang dengar obrolan biarawati sama Arya, jadi bangga sama kebaikan hati tuannya dan bertekad buat lebih mendukung Arya. Sore hari, Arnold manggil Arya ke guild buat ngucapin selamat karena dia baru dipromosikan jadi C-rank. Dia kasih Arya liantin peringkat barunya sebagai hadiah. Pas momen bahagia ini tiba-tiba ada keributan di papan quest. Arnold kasih tahu kalau beberapa orang di kota dekat, Ranaut, ada yang hilang, dan kabar-kabar menyebutkan kalau itu ulah demon. Dengar ini, Arya yang udah penuh dendam sama demon, langsungnya lebih lanjut dan nunjukin tekadnya buat ambil quest darurat ini. Vulkan agak khawatir sama semangatnya si Elf buat nyelesain masalah ini. Soalnya kayaknya ini di luar kemampuannya. Tapi, Arya tetap yakin kalau nggak ada yang dilakukan, bakal ada lebih banyak orang jadi korban. Melihat taman yang bertekad seperti ini, Vulkan nawarin bantuan buat apapun yang dibutuhin. Ana juga nambahin, dalam situasi kayak gini, dua petarung itu kemungkinan besar bakal di Taman Ksatria. Waktu itu, ada cowok muda pakai jubah masuk guild buat jelasin yang lagi terjadi. Namanya Cedric Ruin. Dan pas dia ngeliatin mukanya, semua petualang ngenalin dia sebagai putra tertua Duke, keluarga yang dikenal karena mengurus labirin. Cedric nyapa Vulkan setelah lama nggak ketemu, dan meyakinkan dia serta Tamanya kalau mereka bakal jadi taman di medan perang. Tama juga ingat siapa Cedric Ruin ini. Tahun-tahun lalu, ada kejadian kegelapan yang menimpa dunia ini. Perang yang dikenal sebagai Ragnarok terjadi antara manusia dan iblis. Walaupun banyak yang dikorbankan, akhirnya manusia menang dalam perang ini. Melalui usaha seorang anak laki-laki yang dikenal sebagai Grand Mage, si penyihir dengan kekuatan luar biasanya sanggup memusnahkan barisan makhluk tak berujung, membawa teman-temannya ke kemenangan, dan jadi salah satu pahlawan bersejarah di medan perang. Walaupun ada banyak pembicaraan tentang anak ini, Arya bertanya-tanya sepertinya grup mereka terlalu kecil buat ngadepin iblis dan monster yang belum dikenal. Terpesona sama si cowok ini, Ana buru-buru meyakinkan Arya kalau Cedric sangat bisa diandalkan. Terus, dia menempel ke Cedric dengan penuh semangat, bikin Cedric ngingetin dia kalau nggak begini di depan umum. Arya tak kesima, kalau menurut gua sih menjijikkan. Arya nanya apakah mereka berdua pacaran, dan Vulkan mengangguk, hal yang bikin Tama jadi bingung gimana ngertiin situasinya. Ngomong-ngomong soal si tokoh utama, yang dari tadi diam aja, setelah balik ke rumah, dia lihat Arya kelihatan sangat cemas tentang apa yang bakal terjadi. Dan itu memang wajar. Soalnya mereka bakal pergi bareng pahlawan buat ngadepin bahaya besar. Kucingnya ngejilat wajah si Elf, yang dianggap sebagai usaha kucing itu, buat hibur dia. Sebagai balasan, si Elf cium kucing itu. Bikin kaget, Tama coba buat tetap fokus pada saat yang penuh perasaan ini. Akhirnya, kelompok ekspedisi itu berangkat buat petualangan. Dan mereka semua pada kenalan sama orang-orang asing di sana. Cowok berambut perak itu namanya Danny, sedangkan monster humanoid itu Howard. Si rambut merah namanya Kenny, dan wanita satunya lagi, Marietta. Arya ngenalin Tama, dan semua langsung jatuh hati sama gemesnya si kucing kecil. Tanpa banyak ragu, Kenny dan Marietta bergantian gendong si kucing di bantal tubuh mereka. Tapi, gak semuanya berjalan mulus. Justru pas lagi santai-santai gitu, keretanya tiba-tiba berhenti gara-gara ada ancaman sekelompok orcs di jalan. Cedric minta Danny buat bertindak, dan Danny langsung maju ke depan para monster dan ngelumpuhin mereka semua dengan gampang. Vulkan penasaran banget sama keterampilan Danny ini. Kenny ngejelasin kalau Danny nggak pakai skill apapun. Dari situ, Arya jadi ngerti kekuatan para pahlawan Ragnarok ini. Sementara Tama terpesona sama cowok yang bisa babat orcs tanpa pakai skill satupun. Jujur aja, dia udah nggak sabar buat bertarung bareng orang-orang ini. Akhirnya kereta sampai di desa Lennart, di mana penduduknya berterima kasih sama Tuan Cedric atas kehadirannya. Salah satu penduduk ngejelasin kalau banyak orang desa yang hilang. Tim udah dikirim buat ngurusin iblis di reruntuhan, tapi nggak ada yang balik lagi. Malam sebelumnya, mereka juga kehilangan satu gadis muda lagi. Dengar ini, Arya jadi keinget sama invasi kampung halamannya. Menurut kepala desa, Ksatria Cedric adalah satu-satunya harapan buat orang-orang di desa. Tapi ngebayangin bahwa para pejuang ini pasti capek, mereka nawarin makanan buat semuanya.
Tanpa buang waktu, rombongan langsung ke tempat penginapan makan malam. Saat makan, Arya penasaran kenapa mereka jadi ksatria, dan Dany ngasih tahu kalau keluarganya berasal dari keturunan miskin, dan ini cara yang Dany cari uang buat bayar utang-utang keluarganya. Sama juga, Howard pilih jalan ini karena alasan yang sama. Kenny butuh biaya buat obat 6 saudara perempuannya, sementara Marietta jadi ksatria buat bebaskan ayahnya dari perbudakan. Dengar setiap cerita mereka, Tama sadar motivasi mereka semuanya sedih. Dan Arya juga merasa nggak enak hati udah nanyain hal ini. Tapi mereka nggak merasa malu dengan percakapan ini. Malah sebaliknya, mereka udah selesai balas budi ke Odok Satria. Dan sekarang hanya bekerja untuk diri mereka sendiri. Mengenai hal ini, Cedric Ruin bilang kalau dia tidak begitu. Dan karena alasan itu, dia nggak bisa pakai nama keluarganya. Jujur aja, putra Duke ini gabung Odok Satria karena nggak ada hal lain yang bisa dilakukan. Setidaknya, serukan ngehajar berbagai monster. Dengar versi dari si cowok muda ini, yang lain kayaknya gak terlalu suka. Abis makan, waktunya tim buat mandi. Sementara cewek-cewek lagi mandi, para cowok dengar suara-suara aneh dari arah mereka. Penasaran banget sampai mereka mutusin buat ngintip. Tapi, pas mereka deket area mandi cewek, Tama langsung sigap buat jaga kesopanan para gadis dan usir para penyusup dengan raungan yang bikin Dany dan Howard balik ke tempat mereka semula. Melihat teman-temannya balik, Cedric ngerti kenapa mereka tertarik sama hal-hal kayak gitu. Tapi kenyataannya, dia benar-benar nggak bisa paham. Setelah mandi, para petualang lanjut perjalanan mereka ke dalam labirin, di mana ada makhluk yang mengamati gerakan musuh di wilayahnya. Menurut makhluk itu, meskipun para petualang ini ngelihat diri mereka sebagai tim pembasmi, mereka sebenarnya nggak lebih dari makanan yang dihidangkan di atas piring. Bagaimanapun, sudah saatnya buat bangun kekuatannya dan menjalankan rencana. Setelah pernyataan itu, nggak lama kemudian muncul beberapa monster di jalur para penyerbu. Sekelompok manusia serigala rank C mendekati para pejuang, mengambil posisi di garis depan dengan perisai super besar. Howard aktifin skill taunt buat bikin semua musuh fokus ke dia. Aksi ini bikin tugas petarung lain jadi lebih gampang. Mereka nyebar di medan perang dan ngalahin musuh dengan serangan rendah dan pamer kemampuan pedang yang luar biasa, kayak Cedric. Melihat pembantaian ini, Vulcan nyadar kalau putra Duke memang lihai pakai pedang. Dan Arya nggak mau kalau cuma cowok-cowok aja yang kerja keras. Jadi dia maju buat bertarung juga. Sama halnya, Tama mengevaluasi manusia serigala humanoid yang bersenjata dan mikir buat pakai skill raungannya. Tapi dia rasa, itu cuma bakal sedikit ngulur waktu lawan. Sebagai gantinya, dia mutusin buat improvisasi dengan raungan air yang nembus dada salah satu manusia serigala. Setelah itu, dia ulangi gerakannya dan bunuh 2 musuh lagi. Bikin mereka semua melongo kagum sama pertunjukan kekuatan tak terduga dari makhluk kecil ini. Sementara itu, monster yang mengikuti petualang gak bisa ngerti gimana serigalanya bisa dibunuh dengan mudah. Terutama sama kucing, yang tampaknya adalah elemental cat ini. Terlepas dari kekuatan para penyusup ini, pemilik labirin gak bisa biarin mereka maju terus. Jadi dia siap buat pakai lebih banyak senjata ngelawan mereka. Kalau perlu, turun tangan langsung. Balik ke para pahlawan. Semua orang terpesona sama bakat si kucing elemen. Memang dia adalah makhluk yang bikin penasaran. Dalam hal ini, Arya begitu kagum sama Tama, sampai dia nggak nyembunyiin keinginan buat dikalahkan oleh kekuatan Tama saat menjadi besar. Di sisi lain, meskipun merasa sesuatu yang aneh dengan pernyataan ini, Tama nggak bisa nurutin keinginannya karena Arya masih jadi tuannya. Selanjutnya, mereka masuk ke ruangan yang menurut Cedric punya aura yang sangat menekan. Mengingat hal ini, Cedric nyuruh teman-temannya buat berhenti sebentar. Saat itu, penguasa labirin ini muncul dan bilang kalau jalan para manusia ini berakhir di sini. Dia ngenalin dirinya sebagai Burial Astaroth, seorang penyintas dari golongan iblis, yang dulu pernah dibantai manusia. Dany nunduh monster itu menyerang Leonard untuk balas dendam. Tapi Astaroth jelasin kalau Leonard cuma langkah awal dari ambisi yang jauh lebih besar. Setelah bilang begitu, dia memanggil bawahannya buat bertempur, dan sekelompok troll berperingkat tinggi muncul untuk berperang. Terkesan dengan kemampuan si iblis memimpin unit yang begitu kuat, Cedric nyuruh teman-temannya buat menyebar sebelum mereka dikepung. Untuk mengacaukan rencana manusia, Astaroth mengeluarkan tembok multi pelindung, mengisolasi Tama dari kelompok lainnya.
Ngomong-ngomong soal dia, troll pertama menyerang si kucing elemen, kemudian mempertahankan diri dengan memotong lengan monster itu. Namun, lengan troll itu malah langsung tumbuh kembali. Nggak lama, Tama mendapati dirinya dikelilingi oleh banyak makhluk. Karena kondisi ini, tim Cedric menyerahkan kendali untuk memecah pengepungan ke tangan pemimpinnya. Setelah semua, ini memang spesialisasi mereka untuk ngadepin situasi kayak gini. Kalau gitu caranya, Cedric langsung ngeluarin pedangnya dan mengeluarkan sihir gelap di sekitarnya. Sambil ketawa, dia langsung menyerang dua troll dan hancurin mereka tanpa kasih kesempatan buat pulih, yang bikin dua monster itu hilang dari pertempuran. Astaroth lihat ini sebagai sihir hitam yang bisa dipakai cuma oleh penyihir agung selama perang Ragnarok. Cedric yang santai bilang kalau ini bakal seru, atau yang lebih tepat, seru buat dia doang. Tama coba balas dengan raungan batu, tapi batu itu cuma bikin sedikit kerusakan yang langsung sembuh. Melihat situasinya udah genting, si kucing mutusin buat kabur dan mikir cari alternatif. Kalau dia pakai kemampuan buat berevolusi ke bentuk kedua, dia bisa ngurusin troll-troll ini dalam sekejap. Tapi nanti dia nggak bakal jadi peliharaan Arya lagi. Buat tetap dalam bentuk kucing, Tama pakai raungan api ke musuhnya. Meski mencoba regenerasi, api tetap membakar luka mereka dengan intens. Untungnya, strategi ini berhasil, dan semua troll berhasil dikalahkan. Astaroth udah nggak bisa tahan lagi sama kucing yang ngebabat pasukannya, tapi dia juga punya masalah lain yang harus dipikirin. Tiba-tiba, Vulkan muncul dari belakang dan menyerang pakai palunya. Si iblis menghindar dan langsung jadi sasaran serangan dari Arya, tapi dia bisa blok serangan itu dengan belatinya. Vulkan coba serang lagi, tapi Astaroth menghindar lagi dan ngejek palu besar itu. Tapi, tujuan dari serangan itu sebenarnya buat ngangkat debu dan bikin penglihatan musuh teralihkan. Dengan ini, Arya bisa memanfaatkan kesempatan dan pakai akselerasi buat nyerang dan menusukkan belatinya ke dada si iblis. Dia sih mikir, ini nggak bakal berdampak banyak. Tapi, tiba-tiba, cahaya keluar dari bilah elf itu dan bikin kerusakan jadi lebih parah. Kemudian sebelum jatuh ke tanah, Astaroth menyerang balik dengan belatinya, membuat Arya terluka. Tapi itu bukan sekedar goresan. Semua orang langsung berkumpul di sekitar Arya. Sementara Tama cemas belatinya mungkin sudah disisipi racun. Astaroth yang masih hidup tersenyum dan meyakinkan kalau elf itu nggak bakal mati sendirian karena seluruh umat manusia ditakdirkan untuk jatuh saat kekuatan sejati kembali. Pas ngomong gitu, si iblis tersebut tiba-tiba jadi batu dan menghilang ke udara. Sementara itu, racun di lengan Arya menyebar, dan Cedric yakin itu racun naga. Jadi Hawat nempelkan lukanya di perisainya, dan semua orang buru-buru balik ke kota buat nyari pengobatan. Setelah mereka kembali ke desa, dokter bilang kalau racun di tubuhnya cuma punya waktu 1,5 hari sebelum meninggal. Soalnya nggak ada yang pernah bisa menetralisir racun naga sebelumnya. Walaupun ada metode yang bisa dicoba, yaitu menggunakan mata naga bumi. Meskipun semua anggota kelompok setuju buat berburu naga bumi, Cedric menolak, bilang kalau mereka nggak punya waktu buat itu, dan harus mikirin cara yang lebih cepat. Di tengah-tengah itu, Arya teriak kesakitan dan cemas. Sementara itu, Tama memutuskan buat terbang keluar dari jendela. Selama terbang, Tama merenung tentang tuannya yang berada di ambang kematian, sama seperti dia pernah diselamatkan oleh Arya. Karena itu, Tama siap melakukan apapun buat membalas budi, bahkan kalau itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan pikiran ini, dia meluncur langsung ke reruntuhan tempat dia bereinkarnasi menjadi kucing elemen dan bertemu dengan naga bumi yang dulu pernah dia hadapi. Sesampainya di depan musuh, Tama ditanya tentang alasan dia balik lagi. Karena sebelumnya dia pernah kabur. Tama kemudian menyatakan bahwa dia akan mengalahkannya. Naga itu pun tertawa mendengar keberanian si kucing dan meyakinkan Tama bahwa dia akan membayar untuk apa yang dia lakukan pada mata kirinya. Dalam hati, Tama tahu bahwa dia nggak bisa mengalahkan musuh ini dalam bentuknya yang sekarang. Jadi dia memutuskan buat berevolusi sekali dan untuk selamanya menjadi Behemoth. Setelah mendapatkan tubuh monster itu, Tama menyerang dengan raungan api, tapi si naga betina cuma ngerasain sedikit kerusakan dan langsung membalasnya, menghancurkan pertahanan Tama dengan serangan kepala dan dengan ganas menggigit lehernya, bikin nyawanya hampir melayang. Dengan itu, si naga bumi yakin pertarungan sudah dimenangkan, tapi ini sebenarnya bagian dari rencana Tama. Dengan berpura-pura mati dan bikin lawannya lengah,
Tama nyerang balik dengan menyibaskan ekornya yang tertutup api ke mata musuh, bikin pertarungan berakhir. Setelah itu, Tama buru-buru bawa mata naga itu ke tuannya. Tapi sebelum dia sadar, bentuk kucingnya kembali. Sejenak, si kucing bingung dengan situasi ini. Tapi karena tahu nggak ada waktu buat mikir, dia simpan si naga betina di penyimpanannya dan terbang balik ke tuannya. Tak lama setelah itu, Arya udah ada di fase akhir racun menyebar dalam tubuhnya. Hampir sepenuhnya terserap. Vulcan menangis dengan sangat sedih di samping teman-temannya, sampai tiba-tiba ada suara gemuruh dari luar. Bersamaan dengan gempa bumi, para petualang langsung keluar buat lihat apa yang terjadi dan menemukan tubuh besar si naga bumi dengan Tama berada di atasnya. Meski pemandangan itu aneh, Cedric bilang yang lain buat cepet-cepet karena waktu udah mepet dan gak bisa disia-siakan buat bertanya-tanya di saat-saat seperti ini. Dengan semua itu, Arya diperlakukan dan di tengah rasa sakitnya yang luar biasa, dia kembali bermimpi tentang masa lalu yang menyedihkan. Ketika dia berumur 13 tahun, desanya diserang oleh iblis yang mencari batu Mahardika dan semua penduduk yang melawan dibunuh. Arya melarikan diri melalui hutan sampai sekelompok iblis menemukannya dan menanyakan lokasi batu itu. Elf ini gak akan pernah lupa dengan sensasi hangat dan tidak nyaman di hari itu, saat dia merasakan ketakutan yang menguasainya. Namun, ketika para iblis semakin mendekat dengan senjatanya, muncul seekor kucing elemen yang siap melawan mereka. Merenungkan ini, Arya percaya bahwa hari itu adalah awal dia jatuh cinta pada kucing elemental. Setelah perawatan, Arya hampir kehilangan nyawanya, tapi berhasil selamat. Dan semua temannya menyambut Arya dengan rasa senang. Setelah kembali ke kota, Anna langsung memeluk Arya erat-erat dan menangis. Berkata dia sangat khawatir. Beberapa waktu telah berlalu sejak saat itu. Tapi karena racunnya yang sangat kuat, Arya masih dalam proses pemulihan yang lambat. Dan belum sepenuhnya pulih. Ngambil kesempatan saat tuannya istirahat, Tama balik ke dungeon dan merenungkan bahwa dia berhasil menyelamatkan Arya. Tapi bentuk Behemoth-nya tiba-tiba kembali tanpa peringatan. Meskipun begitu, dia menganggap dirinya beruntung. Karena dia menggunakan transformasi itu tanpa pikir panjang. Bahkan tanpa benar-benar paham cara kerjanya. Setelah dia berhasil mengalahkan naga bumi, kemampuan evolusinya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kekuatan naga itu masih bisa digunakan. Karena itulah, si kucing pergi ke dungeon untuk mencoba teknik-teknik barunya. Subjek percobaan pertamanya adalah seorang Minotaur. Setelah serangan gadanya dihindari oleh si kucing, Tama langsung gunakan skill yang disebut Dragon Claw. Lalu muncul bayangan cahaya dari monster raksasa yang mencakar punggung Minotaur itu. Setelah itu, Tama pakai Dragon Gang, manifestasi mulut monster yang sebentar menggigit Minotaur sebelum melepaskannya ke tanah. Melihat hasil serangannya, Tama sangat takjub dengan skill barunya. Sedangkan untuk yang terakhir, skill berkah Raja Singa, dia berniat menyimpan untuk lain waktu. Tiba-tiba, dari balik bayangan, langkah kaki manusia perlahan mendekati Tama, dan pas cahaya memperlihatkan wujudnya, Tama nyadar itu adalah seorang gadis. Wanita itu bilang kalau dia akhirnya menemukan pria kuatnya sambil mencium helm lama Tama. Dia nanya kenapa Tama balik ke bentuk kucing ini, bukan terus dengan bentuk yang lebih kuat, dan si kucing bingung dengan tingkah laku orang ini. Perempuan itu bertindak dengan cara yang aneh, namun terasa familiar. Akhirnya, wanita itu memecahkan helmnya dan melompat ke arah Tama, yang langsung kabur tanpa mikir panjang, dan akhirnya nemuin lubang buat sembunyi karena dikejar sosok menakutkan itu. Meskipun dia nggak berhasil menangkapnya kali ini, dia janji bakal nemuin Tama lagi. Kemudian, Tama pulang dan sembunyi di tempat favoritnya, sambil bertanya-tanya kenapa perempuan gila itu terasa begitu familiar baginya. Entah kenapa, mata itu mengingatkannya pada si naga bumi, dan itu bikin bulu kucingnya merinding. Keesokan harinya, Arya nyiapin baju yang cocok buat piknik seru di taman bersama Tama. Pas mereka sampai di ladang tepi laut yang cantik setelah mengumpulkan raspberry segar di jalan, semuanya berjalan lancar sampai Arya mulai ngebahas tentang pemulihannya. Dia dengar bahwa saat tubuh naga bumi ditemukan, Tama ada di sampingnya dalam keadaan terluka juga. Kemudian, dia berbaring di atas rumput dan mengeluh tentang dia selalu diselamatkan oleh seseorang, entah itu dari Vulcan, kelompok Cedric, atau siapapun. Ngomongin tentang serangan di tanah kelahirannya, Arya ingat kalau para iblis pernah menyerang si kucing elemen itu. Tapi ketika elf kecil itu sadar,
ternyata itu adalah pendekar pedang yang berhasil membunuh trio iblis tersebut. Kebetulan, tanpa bantuan siapa-siapa, sosok yang mengesankan itulah yang bertanggung jawab mengusir seluruh invasi dan mengembalikan kedamaian di desa. Sejak hari itu, Arya selalu nyimpannya di dalam hatinya bahwa dia juga akan menjadi seorang pejuang. Ketika dia mencapai usia tertentu, dia berpamitan dengan ibunya untuk meninggalkan rumah dan memulai perjalanannya. Arya bersumpah bahwa dia akan menjadi pejuang kuat yang mampu melindungi yang lemah. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkannya. Sambil mengingat masa lalu itu, Arya mulai menangis. Kemudian Tama langsung menggosokkan dirinya ke lengan tuannya. Sehingga Arya berpikir Tama mau menghiburnya, bilang bahwa dialah yang mengalahkan iblis Barel Astaroth. Di lubuk hatinya, dia ngerti bahwa mungkin dia bukan tidak pandai dalam mengakui kemampuannya sendiri. Setelah piknik, mereka berdua menuju bengkel Vulkan untuk mengambil peralatan baru. Sebagai hadiah, karena mengalahkan Astaroth, ditambah dengan penjualan barang-barang yang dikumpulkan dari troll yang mereka kalahkan, Arya berhasil mendapat bayaran yang cukup besar. Cukup untuk memesan senjata dan armor dari bahan yang sangat baik, yaitu orichalcum. Meskipun orichalcum terbilang kuat, material ini juga ringan. Jadi saat dia mengenakan armor barunya yang dibuat dengan baik dan terlihat sedikit kurang bahan, Arya merasakan ringan dari bahan itu yang dicampur dengan bahan Tamahagane yang memberikan perlindungan tambahan. Setelah itu, ketiganya pergi ke dungeon. Di tengah perjalanan, Tama memberikan buff ke kelompok dengan berkah Raja Singa yang memberi ketahanan terhadap api dan es, serta membuat tubuh mereka menjadi lebih ringan. Arya yakin Tama khawatir tentang Arya yang masih dalam pemulihan dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kondisinya. Selama ekspedisi, saat timnya berhadapan dengan goblin di depan, Arya langsung menyerang tanpa ragu. Bahkan tanpa menggunakan teknik akselerasinya, kecepatannya begitu tinggi sampai monster itu nggak sempat bereaksi. Kepalanya sudah terputus sebelum sadar apa yang terjadi. Setelah berhasil, Arya merayakan kualitas peralatan barunya yang dibuat oleh Vulkan, ditambah dengan buff dari Tama. Tapi tiba-tiba terdengar tawa jahat sekali lagi. Itu adalah gadis gila yang mengejar Tama sehari sebelumnya. Menurutnya, takdirnya dan Tama adalah untuk bersama. Arya nanya apakah dia seorang petualang dari Ruin, tapi Vulkan ngira kalau pakaiannya nggak cocok untuk itu. Wanita misterius itu menjawab bahwa dia lahir dari bayangan, dan bahkan nggak tahu namanya atau tentang Ruin. Bikin Vulkan curiga dia mungkin menderita amnesia. Dan dengan lidah menjulur keluar, gadis gila itu terlihat sangat ingin si kucing kuat menghamilinya, dan gak ragu untuk mengungkapkannya. Namun, Arya menjawab bahwa Tama masih kucing kecil dan belum bisa jadi ayah. Saat Tama mundur berlindung ke Arya, wanita gila itu sadar kalau Arya bisa menjinakkan Tama dan jadi frustrasi. Di sisi lain, Arya menawarkan tempat perlindungan untuk wanita itu, karena jelas dia sedang tidak waras dan, mengingat dia yang begitu bingung, dia jadi rentan terhadap para penculik yang mungkin akan menangkapnya kapan saja. Wanita gila itu nanya, apakah dia bisa tinggal bersama si kucing jika dia mau ikut dengan mereka. Dan Arya setuju, tapi berjanji pada Tama bahwa dia gak akan membiarkan siapapun membahayakan dia. Meskipun dia merasa khawatir, Tama mengenali kebaikan hati tuannya. Dalam perjalanan pulang, Vulkan nanya nama apa yang ingin dipakai untuk wanita itu. Tapi dia sepertinya gak peduli dan membiarkan mereka memanggilnya dengan nama apapun. Melihat ke langit, Arya dapat ide buat menamainya Stella, yang berarti keindahan di tanah airnya. Melihat bahwa kucing elf itu merespons nama itu dengan baik, wanita itu memutuskan untuk menerima nama tersebut dan mulai memanggil dirinya Stella. Begitu sampai di rumah dan mau tidur, Tama dengar suara Stella bilang untuk bangun, karena dia akhirnya bisa bicara dengan kucing itu. Namun, suaranya ada di dalam kepala Tama, dan dia tahu si kucing bisa ngomong bahasa manusia karena dia sempat mengucapkan beberapa kata saat membunuhnya. Tama bingung karena wanita itu masih hidup di depannya, dan Stella tersinggung karena tidak mengenali setelah mereka bertemu 2 kali di labirin itu. Dari situ, Tama menyadari bahwa Stella adalah naga bumi. Dia menceritakan kisahnya tentang kemunculannya di dunia ini di kedalaman dungeon, dan sadar bahwa dia adalah makhluk dengan peringkat yang sangat kuat. Sejak kecil, naga ini sering bertarung dengan monster lain. Namun, semuanya jauh lebih lemah darinya sampai dia merasa nggak ada yang bisa menyamainya.
hingga sampai hari ketika dia dikalahkan oleh Tama. Setelah dibunuh oleh Tama, si naga betina terlahir kembali sebagai manusia di dalam labirin yang sama, mengenakan pakaian seorang pejuang yang sudah mati, dan menemukan helm kucing elemen yang hilang. Sejak saat itu, wanita itu menjelajahi dungeon gelap dengan mencari orang yang mengalahkannya. Dengar cerita ini, Tama mengira si naga betina balik untuk mencari balas dendam. Tapi dia menjelaskan bahwa dia nggak berniat untuk bertarung, karena dia kini berada dalam keadaan tunduk kepada yang mengalahkannya. Kebenaran besar adalah, karena nggak pernah bertemu dengan orang yang mampu mengalahkannya, Stella justru lebih jatuh cinta pada sosok yang sangat kuat. Setelah bilang begitu, wanita itu melompat ke arah Tama untuk mencari cairan tubuhnya. Tapi Arya menangkap Tama dan melindunginya, dan membuat Stella melarikan diri seperti hewan yang ketakutan. Elf itu menjelaskan bahwa Tama adalah miliknya, dan dia sama sekali nggak berniat menyerahkannya kepada siapapun. Sehingga Stella memutuskan untuk mundur setidaknya untuk hari ini. Namun, melalui telepati, dia ingin Tama ingat bahwa dia benar-benar mencintainya. Mendengar ini, Tama memandang Stella dan merenungkan bahwa dia terlihat seperti manusia, tetapi sebenarnya adalah naga yang ada di dalam dirinya, yang berarti mereka telah membawa pulang si core monster.